bahwa nanti umat Islam di muka bumi di masa-masa kegelapan dukhon itu, kata Rasulullah SAW, ketika ditanya apa makan minum kami, Nabi mengatakan makan minum kalian saat itu adalah zikir. Di momen itu? Di 40 hari dukhon itu. Kita zikir. Apa zikirnya? Zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus saat Nabi Yunus ada terkurung 40 hari dalam perut ikan. Mirip Mas Hari. 40 hari Nabi Yunus dalam perut ikan. Gelap. 3 hari kalau tidak ada cahaya. 40 hari. Sementara dukhon kan 40 hari juga. Oh, Nabi Yunus itu 40 hari? 40 hari. Oh, saya pikir 3 hari cuma. Ada riwayat mengatakan di tafsir ya 7 hari. Ada riwayat mengatakan 20 hari. Ada riwayat mengatakan 40 hari. Ketika Nabi mengatakan apa yang menimpa kamu di akhir zaman dengan petaka yang besar, kamu akan selamat seperti Allah menyelamatkan Yunus. Harusnya kamu membaca apa yang dibaca oleh Yunus dalam perut ikan. Berarti Rasulullah menganalogikan kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus dalam perut ikan gelap. Kita dalam dukhon gelap. Nabi Yunus di situ hampir-hampir tidak menemukan udara, oksigen. Ya memang nggak ada udara kok dalam perut ikan. Ya maka di saat bumi ini dibungkus oleh asap dengan debu yang bersatu, padat dan sangat pekat, oksigen apa yang bisa diharap? Hampir mirip ini, kemiripannya hampir mirip ya. Kemudian Nabi Yunus nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya kan? Umat Islam mau makan minum apa? Makanya kata Nabi, makan minum kamu saat itu adalah zikir. Makan minum kamu saat itu adalah zikir. Ya, sama dengan Dajjal mau keluar, makanan sudah hampir nggak ada, makan minum kamu saat itu adalah zikir. Tapi zikir ini hanya berlaku untuk orang yang sebelum kejadian itu amal solehnya lumayan cukup banyak dan dia sudah menjadi orang beriman. Jangan berimannya ketika dukhon datang baru dia tobat, baru dia beriman terlambat. Dia punya tabungan yang sangat minim. Apa yang mau dijadikan sebagai yang akan dicairkannya di hari-hari susah. Makanya sekarang ini perbanyak amal soleh. Sekarang perbanyak amal soleh. Perbanyak tabungan kita di akhirat. Ya, mumpung Palestina masih terbuka pintunya, tolong. Mumpung pusat pesantren masih membutuhkan pertolongan kita, tolong. Ya, sekarang gitu, Mas Ari. Oke, kita mempelajari ini untuk apa? Mungkin doanya. Ya, doa apa? Doanya apa namanya? Doa Nabi Yunus. Yang doa Nabi Yunus dicatat, itu dihafalkan mereka. Kan disebut oleh Allah dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ala unabbiukum bi syai', kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari Muslim ya. Ala unabbiukum bi syai' idza asaba ahadum minkum karbun min kurabid dunya au bala'un min balaya dunya. Maukah kalian aku ajarkan satu amalan yang bila kalian mengamalkan amalan itu, apapun bencana yang sedang menimpa kalian yang bisa mematikan kalian, lalu kalian mengamalkannya, membacanya, kalian pasti Allah selamatkan. Illa nujiya minhu, kecuali Allah pasti menyelamatkannya. Qalu bala, para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah, mau kami diajarkan. Apa itu? Para Rasul menjawab, doa udhinnun. Dia adalah doanya Zunnun dalam perut ikan dulu. Apa yang dibacanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Baca itu banyak-banyak dalam kegelapan dukhon. Seperti Nabi Yunus membacanya banyak-banyak dalam perut ikan. Maka Allah kenyangkan Nabi Yunus. Seperti Allah akan kenyangkan kita dalam dukhon itu nanti. Ya, makan minum kita ketika itu gantinya. Soalnya kita mencoba membuka keran, nggak ada air. Kita mencoba membuka sumur sudah dipenuhi oleh debu-debu dukhon. Ya, dan intinya kita nggak bisa untuk apa. Sementara alhamdulillah orang beriman nanti akan diberi oleh Allah bungkusan yang kita tak nampak, tetapi debu dan itu tidak akan masuk ke paru-paru kita. Tidak akan masuk. Sementara kata Rasulullah, orang kafir, orang munafik, ahli maksiat, mereka tersiksa. Hadza adzabun alim. Ini adalah azab yang maha menyedihkan, menyakitkan, karena dukhon tadi itu menyiksa mereka seperti dalam open, Mas Ariunto. Jadi terbakar tapi hidup gitu. Pewanasnya minta ampun. Bahkan Nabi mengatakan mereka masuk ke asap tadi, keluar lagi asap dari mulutnya, dari hidungnya, dari lubang duburnya, keluar asap, dan mata mereka seperti mau keluar menyembul. Itu karena apa? Karena panas kayak dalam open. Kulit mereka saja melepuh. Kulit mereka melepuh, mereka menjadi jelek semua. Tapi Allah nggak biarkan mereka mati. Dibiarkan mereka dalam siksaan yang hebat. Kelaparan seperti itu. Tak mampu kami bayangkan. Tak mampu kita sanggup bayangkan. Demi Allah, hanya iman dan amal soleh sebelum kejadian itu yang mampu menyelamatkan kita. Oleh karena itu kita bakar semangat umat. Ayo persiapkan amalanmu saudaraku. Kalau nggak terjadi di zaman kita, minimal ruginya apa kita memperbanyak amal hari ini? Iya. Benar. Ruginya apa kita perbanyak amal soleh kita? Jadi maaf, ini kasus yang terjadi di Palestina sebenarnya adalah peluang terbesar untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, nyawa kita dan agama kita.
Ini peluang terbesar. Karena kalau seandainya tidak kita ambil peluang ini akan berlalu dan kita akan ada dalam ratapan penyesalan yang tidak akan bisa lagi diobati. Gitu. Waduh, Ya. mengerikan juga ya. Ya, jadi ini dukhon ya. Dukhon ini ya Allah. Untuk kaum apa namanya, yang terkena itu munafik juga nak. Munafik kafirin. Justru mereka yang paling tersiksa, orang-orang munafik itu. Itu diungkapkan di hadis atau Di dalam ayat, di dalam hadis, semua dibilang di surat Al-An'am ayat ke-156 Allah menyebutkan hanya orang beriman yang punya amal soleh sebelumnya yang akan Allah selamatkan. Orang munafik, apaan mau selamat? Imam Mahdi aja muncul dia tolak. Ya, dan dia memang dari awal sudah menjadi pengejek Islam. Ada di barisan orang-orang yang suka nyakitin kaum muslimin. Ketika Palestina terjadi begini, marah mereka termasuk yang mencaci maki kaum muslimin di Palestina. Mereka pro Israel. Ini Arab semua nih kayak gitu gaya-gayanya kan. Rakyatnya pengen berinfak, mereka halangi. Siapa yang mau berinfak ditangkap. Nah, berarti orang munafik macam itu yang kami nikmati. Insya Allah orang-orang beriman dari kalangan rakyat Arab, Allah akan jaga dengan iman mereka. Masya Allah, serem juga ya kalau kita bayangin di masa itu ya akan terjadi. Ya. Mudah-mudahan kita dijaga juga begitu ya. Amin, Nanti ya bentuknya Allah. akan seperti apa mereka itu tuh? Bentuknya apa? Penggambarannya, yang nggak jadi meninggal itu, yang Allah nggak kasih. Mungkin Kita mata mau keluar, kulitnya Iya. rusak. Gitu. Coba lihat Mas Ari, kalau kita masukkan ikan ke dalam air yang mendidih, air yang panas ya, atau kita masukkan ikan ke dalam minyak yang panas, matanya kan keluar itu saking panasnya. Ada film Arnold Schwarzenegger itu tentang masalah ada yang panas. Total Recall. Yang mata di Iya. mau keluar kayak gitu. Itu memang sesuatu yang Nabi menyebutkan kejadian itu, di mana mereka seperti dalam open. Yang selamat hanya orang beriman, orang-orang soleh. Itu doa simple yang perlu kita hafalin teman-teman semuanya. Minimal abis sholat kita baca itulah sebagai latihan juga. Aduh. Cuma doa ini saja, walaupun orang munafik hafal, saat itu dia baca nggak bermanfaat untuk dia. Walaupun mereka udah hafal, walaupun dia tapi membacanya, dalam hati sebenarnya munafik. Karena dia nggak punya bekal untuk ditolong oleh Allah berkat doa itu. Jadi harus ada bekalnya. Bekalnya adalah iman dan amal soleh sebelum itu. Ya? Seperti Allah mengatakan Nabi Yunus, laula angkana minal musabbihin labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus itu bukan hambaku yang suka beribadah sebelumnya, punya amal soleh, suka berzikir sebelumnya, dia tidak akan aku tolong dengan doanya itu, dengan bacaan itu. Allah akan biarkan dia dalam perut ikan tersiksa selama-lamanya. Waduh, berarti memang bukan sesuatu. Jadi bukan password yang bisa dibaca siapa aja. Tapi harus ada, tergantung siapa orangnya yang baca nih. Siapa orangnya? Orang yang punya basic amal yang cukup untuk diandalkannya. Saat itu berarti Dajjal juga kena dong. Makanya kan kami katakan tadi di beberapa pertemuan sebelumnya, Dajjal nanti keluar dalam keadaan wajahnya udah jelek. Keningnya yang di sini, ini meleleh semuanya. Daging yang dikering meleleh, nutupin matanya yang sudah mau 2/3 matanya itu udah keluar. Tolong dibaca nanti di kitab ini ya. Kedua matanya sudah 2/3 itu udah keluar. Sementara mata yang sebelah kanan itu ketutup. Ketutup itu dari daging keningnya meleleh, ya ketutup dan ujung lelen itu nempel di pipi. Sisanya itu bergelantung seperti jengger ayam atau seperti dahak. Menjijikkan. Nampak tonjolannya seperti jengkol gitu. Nah, sementara matanya sebelah kiri itu satu-satunya yang bisa melihat itu sebelah kiri. Itu saking jeleknya, ya meleleh. Orang beriman, insya Allah semuanya Allah selamatkan. Tapi orang munafik, orang kafir, ahli maksiat semacamnya, apalagi kaum LGBT, bencong-bencong, banci-banci, segala macam itu yang nggak taubat, ya para dukun, para ahli sihir semacamnya, semua tersiksa dengan siksaan yang sempurna. Jadi maksudnya kalau Dajjal ini kan levelnya ya, dibanding manusia biasa, punya ilmu lebih tinggi gitu. Dia aja seperti itu. Dia aja meleleh. Apalagi orang-orang biasa. Mungkin kayak pasukannya yang Lord of the Ring itu ya? Iya, mengerikan itu. Udah jelek-jelek bentuknya. Ya, melepuh sana sini. Di saat itulah dia nongol. Siapa? Dajjal. Di saat itu ya, dia kan semua kekuatannya sudah habis tuh. Ya. Maksudnya yang bisa diandalkannya Amerika sudah berakhir, Israel sudah hilang, Eropa sudah runtuh ya. Kemudian di Perang Dunia Keempat mereka kalah semua ya. Barulah Dajjal keluar. Nah, ada jarak. Dajjal keluar dari setelah Perang Dunia Keempat itu 6 atau 7 tahun kata Rasul. Baru 6 atau 7 tahun. Artinya ada penderitaan panjang yang dialami oleh Dajjal di dalam persembunyiannya. Baru terakhir dia keluar.
Dan saat itu umat Islam sudah mulai menikmati hidup yang damai, tenang, namun di bawah pemerintahan Imam Mahdi yang sudah manual. Oh, tapi kondisinya sudah nggak ada lagi listrik. Ya, nggak ada listrik.